muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, hidup. Karena menurut mereka Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal untuk waktu yang lebih lama, dengan alasan harga barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahun. Tapi gaji pun segitu-segitu aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja, disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru-baru jumpa nih dengan channel Hai Merbat TV atau belum subscribe, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Di sini ada sebuah video vlog ya, ada orang-orang Indonesia yang saya gabungkan. Kenapa memilih bekerja di Malaysia? Ada hashtag juga tuh, kemarin sangat viral sekali di TikTok Indonesia. Itu kabur aja dulu. Kenapa harus kabur? Ya salah satunya ya ini pemerintahan tuh ya. Jadi kabur aja dulu diterapkan oleh anak-anak muda Indonesia yang merantau ke Malaysia. Kenapa harus kabur ke Malaysia? Karena ya di Indonesia ya seperti ini, udah tahu sendiri teman-teman ya. Kita simak saja videonya seperti apa, isi daripada narasi-narasi yang disampaikan seperti apa. Kita simak bersama-sama, let's go. Kabur aja dulu bisa viral di TikTok Indonesia. Kabur aja dulu ini artinya anak-anak muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, hidup. Karena menurut mereka Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal untuk waktu yang lebih lama, dengan alasan harga barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahun. Tapi gaji pun segitu-segitu aja dan naik. Bukan hanya gaji, tapi cari lapangan kerja juga sulit sekarang. Akhirnya anak-anak Indonesia udah mulai sadar untuk melihat peluang di luar negeri. Bukan hanya Malaysia, tapi juga negara lain seperti Singapura, Australia, Thailand. Gak salah juga punya keinginan seperti ini, karena tinggal di luar negara itu emang lebih enak di beberapa aspek. Asalkan cari kerja di luar negara itu yang legal, yang memang difasilitasi visa atau permit kerja, dan jangan sampai ditipu oleh beberapa oknum. Saran aku buat kalian yang mau cari kerja di luar negara itu langsung apply ke company website kalau kamu menargetkan untuk kerja di perusahaan tertentu. Tapi kalau enggak ya bisa cari di aplikasi seperti LinkedIn atau Jobstreet. Selama aku kerja di Malaysia, aku nggak pernah pakai agensi. Semuanya langsung diurusin sama company atau perusahaan. Untuk lebih detailnya lagi aku akan share di next video, insya Allah di minggu ini, dan tetap stay tune. Halo Indonesia dan Malaysia, korang tahu tak kenapa orang Indonesia suka bekerja di Malaysia? Suka merantau ke Malaysia? Sebabnya, yang pertama ialah sebab dekat. Yang kedua, senang nak bercakap-cakap dengan orang Malaysia sebab bahasa kita lebih kurang sama. Yang ketiga, orang di Malaysia ini ramai orang Islam. So, kebudayaan dan keamanan di negara itu, kejahatan itu sikit, keamanan sangat-sangat bagus. Jadi orang Indonesia suka kalau kerja ke Malaysia. Yang keempat ialah sebab jiran kan. Jadi ada juga orang-orang di Malaysia ni saudara dari nenek moyang dulu ke atau nenek ke. Lepas tu yang kelima ialah makanannya lebih kurang sama dengan Indonesia. Jadi suka dan sedap sebab dah biasa makan nasi. Lepas tu yang keenam ialah kebudayaan kita lebih kurang. Yang ketujuh ialah gaji is better daripada di Indonesia. Kalau contoh gaji di restoran di Indonesia 1 juta, kalau di Malaysia 1000. Tapi 1000 ni kalau ditukarkan di Indonesia jadi 3 juta tau. Bukan 3 juta, 3.500.000 teman-teman ya. Ya itulah faktanya. Faktanya itu Indonesia sudah tidak laku teman-teman, untuk mencerahkan masa depan anak muda Indonesia. Karena apa? Memang betul, gaji sedikit, pekerjaan sulit, biaya hidup semakin meningkat. Alias Indonesia itu semakin mahal barang-barang kebutuhan kita tuh. Makanya kenapa harus ada hashtag kabur aja dulu? Ya kabur ke Malaysia lah, kerja. Karena kerja ke Malaysia itu benar-benar merubah nasib daripada anak muda Indonesia yang benar-benar memperjuangkan nasib masa depannya. Sebab itulah orang Indonesia suka bekerja di Malaysia is better daripada kerja di Indonesia. Nah, itu ialah alasan kenapa orang Indonesia suka bekerja di Malaysia menurut Roy. Menurut korang macam mana? Dan untuk korang yang memerlukan runner ataupun beli bunga-bunga, pokok-pokok, sayur-sayur, cuba TM TikTok Cik Nek ni yang ada di bawah ini. Tahu, dia orangnya terpercaya. So korang jangan risau. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan. Please bentar ya, ini
terlalu banyak persyaratan, betul. Tim Mixu, simple, perkiraan gaji jelas, posisi pekerjaan jelas, jam kerja jelas. Ya, kalau di Indonesia teman-teman ya, kita cari pekerjaan, ada poster itu gaji tidak diterapkan teman-teman ya. Butuh pekerjaan, syarat begini, syarat begitu, harus begini, harus begitu, itu Indonesia. Kalau di Malaysia langsung gaji sekian, 1.500 sampai 2.300 ringgit Malaysia lo, besar sekali nih. Pasti tertarik lah kalau Mixu ngasih pekerjaan. Gila, Malaysia loh, itu langsung ada gajinya loh, per bulannya berapa. Ya siapa yang nggak tertarik? Kalau Indonesia nggak ada, nggak dicantumkan. Nanti pas interview dilarang menanyakan gaji itu loh. Antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia, padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixue. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Yuk kerja di Malaysia kayak aku yang udah tinggal 9 tahun di sini. Siapa nih yang FOMO karena tren kabur aja dulu dari kemarin nanya tips buat kerja di luar negeri termasuk Malaysia? Mau ikut tren kabur aja dulu tuh nggak bisa sembarangan. Daripada sekedar jadi pekerja kasar, kan mendingan kamu jadi pekerja kantoran sekalian tapi di luar negeri. Tahun ini tahun Ramadanku ke-9 di Malaysia. Dulu di 2016 masih nggak ada tuh tren kabur aja dulu dan nggak ada niat untuk kabur dari Indonesia. Tapi karena di sini nyaman dan syukurnya aku dapat kerja, jadi ya udah masih lanjut di sini sampai sekarang. Apalagi karena orang yang bisa berbahasa Indonesia juga dibutuhkan di beberapa perusahaan dan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia. Contohnya, untuk bisa dapat employment pass, setidaknya company harus memberikan gaji minimum 3.000 ringgit atau setara 11 juta rupiah loh. Kalau kamu juga mau ikut tren kabur aja dulu dan kerja di luar Indonesia, kamu juga bisa dapat bimbingan dari dibimbing.id. Di dibimbing.id, kamu bakal dibimbing dari awam sampai paham sama ratusan mentor expert di bidangnya. Mereka punya 4 faculties dan 12 majors dari data, IT software development, business marketing, sampai product and design. Silabus dan kurikulumnya lengkap banget, sampai alumni bootcampnya masih pakai buat kerjain project atau case di kerjaan mereka sekarang. Yang keren lagi, setelah lulus bootcamp, kamu akan dibantu cari kerja. Kamu bakal diajarin bikin CV, bangun personal branding, sampai interview kerja. Dibimbing punya lebih dari 840 hiring partners, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, dan berhasil menyalurkan 95% student sampai dapat kerja. Jadi kamu nggak cuma belajar, tapi juga yakin dekat sama karir impian kamu. Pantengin Instagram di bimbing.id buat update bootcamp lainnya. Kamu juga bisa konsultasi gratis di sana. Nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Sudah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Padahal kalau di Indonesia kan sama aja. Nah, kali ini gue bakal share beberapa alasan kenapa gue memilih Malaysia untuk tinggal dan bekerja. Yang pertama, biaya hidup di Malaysia itu terjangkau banget sama Indonesia. Makanan enak dan murah, mulai dari street food sampai restoran fancy. Semua bisa dinikmati tanpa bikin kantong bolong. Betul. Kalau misalnya mau dihitung-hitung sih sama aja kayak di Indonesia sih. Yang kedua, lingkungan kerja di Malaysia itu seru. Di sini banyak perusahaan internasional dan orang-orangnya tuh ramah banget. Mereka sangat menghargai keragaman. Jadi kita bisa kerja dalam tim yang multikultural dan saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, tinggal di Malaysia itu punya akses gampang ke tempat wisata keren loh. Cuma beberapa jam perjalanan, kamu bisa langsung menikmati pantai indah, hiking ke gunung, atau explore pulau-pulau eksotis. Dan juga tiket pesawat dari Malaysia itu lebih murah kemana-mana. Ada yang pernah coba nggak? Tulis di komen ya. Jadi nggak cuma kerja, liburan juga asik. Yang keempat, kehidupan multikultural di Malaysia itu luar biasa loh. Di sini kalian bisa merayakan berbagai festival dari berbagai budaya. Misalnya, kita bisa ikut merayakan Hari Raya, Tahun Baru Cina, atau Deepavali bareng teman-teman dari berbagai latar belakang. Ini bikin hidup lebih seru sih. Dan terakhir, makanan Malaysia itu nggak ada tandingannya loh. Nggak ada tandingan. Indonesia. Siapa sih yang nggak nolak nasi lemak, laksa, nasi kandar, dan lain-lainnya. Itu tuh salah satu menu wajib kalau misalnya kalian datang ke Malaysia. Pokoknya setiap sudut kota ada makanan enak yang bikin ketagihan loh. Nah, itu dia alasan gue kenapa pengen tinggal dan bekerja di Malaysia. Biaya hidup terjangkau, lingkungan kerja positif, wisata keren, budaya yang kaya, dan pastinya banyak makanan
gila. Pengalaman seru, Malaysia bisa jadi pilihan kalian loh. Siapa yang Wow. setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas ya, jelas dan sangat-sangat jelas sekali. Kenapa saya katakan sangat-sangat jelas sekali? Ya begini teman-teman ya, Malaysia tuh bener-bener enak. Di Malaysia tuh bener-bener enak. Yang dimana kerja di Malaysia tuh gaji jelas. Tidak ada neko-neko, tidak ada sogok menyogok, jelas pasti diterima. Dengan poster ketika kita butuh pekerjaan, itu kalau Indonesia syarat minimal 170 cm tingginya, berat badan sekian, rapi, pokoknya gaji gak dicantumkan. Ketika interview, kita menanyakan gaji itu tidak boleh. Kadang ada yang boleh, ada yang tidak, teman-teman. Itu ribetnya di Malaysia, apalagi ditambah gaji itu kecil. Tambah gaji kecil, ditambah biaya hidup besar, ya tidak cukup sebulan teman-teman. Kalau di Malaysia jelas, tidak hanya gaji besar, tidak hanya pekerjaan mudah, tapi makanannya loh, tidak ada seenak Malaysia. Di dunia ini yang dijuluki sebagai surga makanan adalah Malaysia loh. Satu-satunya negara, gila, keren Malaysia. Oke, buat orang yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.